Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Siak kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah rangkuman informasi seputar perkembangan Kabupaten Siak. Di antaranya akan kami hadirkan informasi mengenai berbagai agenda seputar perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Siak yang ke-22 tahun 2021. Bersama saya Desi Ekawati, inilah Kabar Siak selengkapnya. Pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Siak yang ke-22 tahun 2021 diselenggarakan upacara bendera yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Siak. Selasa 12 Oktober 2021, Kabupaten Siak kembali memperingati Hari Ulang Tahunnya ke-22 dengan menggelar upacara bendera. Upacara yang berlangsung di halaman kantor Bupati Siak ini diikuti oleh seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah, honorer dan ASN, serta unsur Forkompimda Kabupaten Siak. Bupati Siak Alfendri bertindak sebagai inspektur upacara, dan petugas pembawa bendera Pataka merupakan anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak. Dalam sambutannya, Bupati Siak Alfendri kembali mengenang peristiwa bersejarah awal berdirinya Kabupaten Siak. 22 tahun yang lalu, Kabupaten Siak sebagai tonggak sejarah baru telah berdiri dan menjadi daerah otonomi baru melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Dengan tonggak sejarah tersebut, saat ini Kabupaten Siak telah berhasil membangun marwah dari upaya yang dilalui oleh para pendahulu dan pejuang pendiri Kabupaten Siak. Sehingga daerah Kabupaten Siak saat ini telah mampu menjadi daerah otonomi baru yang memberikan kemudahan dalam segala bidang. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengenang kembali peristiwa bersejarah bagi kita semua, seluruh masyarakat Kabupaten Siak. Bertepatan hari ini, tepat 22 tahun yang lalu, tanggal 12 Oktober 1999, tonggak sejarah baru telah berdiri. Secara resmi, Siak menjadi daerah otonom melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Hal yang harus selalu kita sadari bersama, bahwa tonggak sejarah tersebut tidaklah semata-mata berdiri sendiri. Namun marwah yang berhasil kita bangun dan tegakkan ini ialah buah dari tekad dan semangat perjuangan yang dirintis dengan susah payah selama bertahun-tahun lamanya oleh para pendahulu kita. Di akhir sambutannya, Bupati Siak mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap tokoh pejuang dan pendiri Kabupaten Siak yang telah menghantarkan Kabupaten Siak saat ini berusia 22 tahun. Tim Liputan mengabarkan. Pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Siak yang ke-22 tahun ini juga diserahkan sejumlah penghargaan kepada organisasi perangkat daerah, perusahaan yang telah berkontribusi bagi pembangunan daerah. Usai menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Siak, berbagai penghargaan diberikan kepada organisasi perangkat daerah, kecamatan terbaik dalam kegiatan evaluasi kinerja kecamatan, dan penghargaan atas penilaian camat serta kecamatan terbaik se-Kabupaten Siak. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Siak dan Wakil Bupati Siak di halaman kantor Bupati Siak. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Siak juga menerima penghargaan, yakni PT Bumi Siak Pusako dan Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu, sekaligus pemberian penghargaan kepada peserta yang ikut dalam Lomba Festival Warna Lestari yang digelar di Tangsi Belanda, Kecamatan Mempura. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu masih dalam rangkaian agenda Hari Peringatan Ulang Tahun Kabupaten Siak yang ke-22, DPRD Kabupaten Siak menggelar sidang paripurna yang dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan dan dihadiri oleh Gubernur Riau Haji Samsuar.
Sempena Hari Jadi Kabupaten Siak ke-22, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak menggelar rapat paripurna dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan di ruang gedung Panglima Jimbang. Rapat paripurna tahun ini turut dihadiri Gubernur Riau Samsuar, tokoh pendiri dan pejuang Kabupaten Siak, Bupati Siak Alfedri, Wakil Bupati Siak Husni Mirza, anggota DPRD Provinsi Riau, unsur Forkopimda, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan menyampaikan apresiasi kepada pejuang dan tokoh pendiri Kabupaten Siak, serta kepala daerah dan masyarakat yang telah berperan aktif dalam memajukan Kabupaten Siak hingga saat ini. Perkenankanlah kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Siak menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada Bupati Siak, Tuan Dr. Andes Haji Alfedri, MSc beserta jajaran serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Siak yang telah bersama-sama berperan aktif dalam pembangunan kemajuan Kabupaten Siak yang kita cintai ini, sehingga Kabupaten Siak semakin berkembang pesat dan roda perekonomian semakin meningkat meskipun sampai saat ini kita masih dilanda pandemi COVID-19. Namun tentunya tidak menurunkan semangat kinerja pemerintah daerah dan juga tidak menyurutkan semangat para pelaku UMKM untuk terus berkreasi dan berinovasi demi Kabupaten Siak semakin cemerlang, gemilang, dan terbilang. Di usia Kabupaten Siak ke-22, Gubernur Riau berharap Siak lebih maju dan ekonomi masyarakat semakin meningkat, terlebih didukung dengan adanya pengembangan KITB yang menjadi unggulan di Kabupaten Siak dan Provinsi Riau. Ya, pertama kami mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Siak yang ke-22 kepada pemerintah daerah, DPRD, bersama seluruh masyarakat Siak. Tentunya pertama ya kita bersyukur kepada Allah Taala bahwa Kabupaten Siak telah memasuki usia 22 tahun. 22 tahun ini kalau ibaratkan manusia sudah mulai dewasa. Dan tadi sudah kita dengar ya sambutan Pak Bupati dengan berbagai rangkaian prestasi yang diperoleh Kabupaten Siak. Tentunya kita harapkan ke depan Siak utama lebih maju dan mudah-mudahan juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakatnya. Tim Liputan mengabarkan. Pada agenda sidang paripurna DPRD Kabupaten Siak, puncak peringatan HUT Kabupaten Siak yang ke-22, Bupati Siak menyampaikan pidatonya bahwa Kabupaten Siak diharapkan lebih mandiri dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan ke depannya. Berbagai prestasi dan penghargaan pun telah berhasil diraih oleh Kabupaten Siak. Saat menghadiri sidang paripurna sempena Hari Jadi Kabupaten Siak ke-22, Bupati Siak Alfedri menjelaskan berbagai perkembangan Kabupaten Siak sejak awal pemekaran dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 1999 hingga saat ini. Pada awalnya, Kabupaten Siak hanya terdiri dari 3 kecamatan dengan jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa. Saat ini, Kabupaten Siak telah berkembang menjadi 14 kecamatan, 9 kelurahan, dan 122 kampung dengan jumlah penduduk 452.075 jiwa. Selain itu, Kabupaten Siak juga telah mengalami berbagai perkembangan, baik di bidang infrastruktur maupun pembangunan di bidang pendidikan serta kesehatan. Di usianya ke-22 tahun Kabupaten Siak, berbagai prestasi telah diraih Kabupaten Siak. Hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan Kabupaten Siak. Untuk itu, Bupati Siak berharap ke depan Kabupaten Siak lebih mandiri dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Waktu begitu cepat berlalu. Tak terasa Kabupaten Siak yang sangat kita cintai telah berusia 22 tahun. Orang bijak selalu berpesan, pertama usia selalu menyemai makna yang mendalam bila direnungkan dengan bijaksana. Usia 22 tahun tentunya dipandang sebagai usia yang mulai matang untuk dapat lebih mandiri dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan ke depan. Sementara itu, sebagai anggota DPRD Kabupaten Siak, Katmin mengatakan, sempena Hari Jadi Kabupaten Siak, berbagai inovasi dan capaian juga telah diraih oleh Kabupaten Siak, yang tentunya menjadikan satu kebanggaan dengan harapan aspirasi masyarakat dapat terrealisasi. Harapan kami untuk Kabupaten Siak, sesuai dengan visi dan misi tentu kami bekerja sama pemerintahan Kabupaten Siak dari seluruh OPD tentu
melalui lewat fraksi-fraksi dan komisi yang terkait tentu semua kerjasama untuk mensukseskan apa yang menjadikan sebuah wahana. Cita-cita dari Bapak Bupati tentu semua ini menjadikan sebuah kabupaten yang sama-sama kita idamkan. Tim Liputan mengabarkan. Dekranasda Kabupaten Siak menggelar Festival Warna Lestari sempena Hari Ulang Tahun Kabupaten Siak yang ke-22 tahun ini. Dekranasda mengangkat kerajinan batik dan tenun Siak. Festival Warna Lestari diselenggarakan di Komplek Tangsi Belanda. Bertempat di Kompleks Bangunan Tangsi Belanda, Kecamatan Mempura, dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Kabupaten Siak ke-22 tahun 2021, Dekranasda Kabupaten Siak menggelar kegiatan Festival Warna Lestari yang menampilkan khasana kekayaan motif batik Siak dan juga tenun songket Melayu Siak. Kegiatan ini dihadiri Bupati Siak Datarandes Saji Alfedri MSI bersama unsur Forkompimda Siak serta Dirut BOB PT BSP, Bank Riau Kepri Cabang Siak dan juga PT RAPP. Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Dekranasda Kabupaten Siak Ananda Laila Putri mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan motif, corak batik dan tenun songket Siak. Karena batik dan tenun Siak telah banyak mengalami perkembangan dan banyak digunakan, tidak hanya dari kalangan orang dewasa, tetapi juga dari kalangan anak-anak dan remaja. Dulu, batik dan kain tenun identik dengan acara resmi seperti acara adat, pesta pernikahan, peringatan hari besar yang hanya dipakai oleh kalangan orang dewasa saja. Pada saat ini, batik dan kain tenun sudah mengalami perkembangan, tidak hanya digunakan pada pakaian resmi, tetapi juga digunakan untuk pakaian kerja dan santai oleh orang-orang dewasa maupun anak-anak muda. Selanjutnya, Bupati Siak Datarandes Saji Alfedri MSI dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Kabupaten Siak akan terus mendukung dan ikut melestarikan batik Siak sebagai khasana budaya Melayu yang telah dikembangkan oleh Dekranasda Kabupaten Siak. Kedepan penggunaan batik Siak selain telah digunakan oleh ASN pada setiap hari Kamis, juga akan digalakan untuk penggunaannya di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Siak, sebagai dukungan dan rasa kebanggaan kita masyarakat Siak akan batik Siak. Nah, tentu kami atas pemerintah Siak mengapresiasi kegiatan dilaksanakan oleh Dekranasda hari ini. Pertama itu Festival Warna Lestari yang kedua dilakukan, selain nanti ada fashion show ya. Ini Pak Samsurian ini jangan di catwalk yang latar ya. Dengan pakai baju batik Siak, JBOB nanti dari Bank Riau juga. Nah, kemudian tentu ini adalah dalam rangka bagaimana kita lebih mengembangkan batik dan tenun Siak ini, mengembangkan motifnya, meningkatkan kualitasnya, bisa bersaing dengan batik-batik lain. Ya, karena Indonesia ini kan kekerasannya batik, ya telah dibuat. Mungkin yang lain yang bisa dikembangkan sehingga batik Siak ke depan bisa lebih diminati, bisa berkembang dan bisa di masyarakat akan mengangkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ya, kebijakan Pemda jelas, tapi juga sebetulnya menurut sekalian akan mendorong berbagai seluruh stakeholder dalam memakai batik Siak ini. Yang mulai dari pegawai sudah jelas, kalau pakai batik ya kita harus terlibat dalam batik Siak. Selain menampilkan tenun batik Siak, Festival Warna Lestari juga diisi dengan penampilan bazar dari produk-produk UMKM se-Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Kemeriahan Hari Ulang Tahun Koperasi yang ke-74 di Kabupaten Siak, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 12 Oktober 2021 yang akan datang, Kabupaten Siak genap berusia 22 tahun. Dengan semangat kebersamaan, kita harus bangkit dari pandemi COVID-19 menuju Siak tangguh, Siak tumbuh. Tahniah Kabupaten Siak, semoga semakin maju, sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu. Pucuk rebung motif tenun Siak, berbenang emas indah dipakai. Selamat Hari Jadi Kabupaten Siak, masyarakatnya maju dan sejahtera semoga tercapai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebagai salah satu daerah di Riau, Kabupaten Siak memiliki banyak potensi yang bisa mendukung untuk menjadi daerah maju dan berdaya saing. Eloknya Taman Saripah 9, ruang terbuka Kecamatan Sungai Apit. Saya ucapkan tahniah Hari Jadi Kabupaten Siak. Terus jaga kebersamaan. Kita bangkit dari pandemi Covid. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Kabupaten Siak ke-22 tahun. Dengan semangat kebersamaan, kita bangkit dari pandemi COVID-19 menuju Siak tangguh, Siak tumbuh. Semoga di usia ke-22 tahun ini, Kabupaten Siak senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istana Siak tujuan wisata, bersih dan indah, banyak sejarah. Tahniah Kabupaten Siak ke-22 menuju Siak tangguh, Siak tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Siak ke-22 tahun 2021, sesuai dengan visi misi Kabupaten Siak, kita harapkan Siak menjadi tempat persinggahan bagi orang yang berjalan, menjadi kenyataan bagi orang yang berharap. Selamat Hari Jadi Kabupaten Siak ke-22 tahun 2021. Dengan semangat kebersamaan, kita bangkit dari pandemi COVID-19. Siak tangguh, Siak tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak durinya di pohon salak, manis buahnya sedap dimakan. Selamat Hari Jadi Kabupaten Siak, semakin maju di masa depan. Siak negerinya para sultan, diberi gelar kota istana. Ucapan tahniah kami sampaikan, semoga berkah untuk semua.
Saya Wahid Baihaqi SHIMH, Ketua Pengadilan Agama Siak, beserta seluruh aparatur Pengadilan Agama Siak, mengucapkan selamat hari jadi ke-22 Kabupaten Siak sesuai tema yang diangkat. Dengan semangat kebersamaan hari jadi ke-22 Kabupaten Siak, kita bangkit dari pandemi COVID-19 menuju Siak tangguh, Siak tumbuh. Semoga dengan bertambahnya usia, Kabupaten Siak semakin tangguh dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Kabupaten Siak yang ke-22. Semoga Allah mencurahkan rahmat serta barakah ke negeri kita. Semoga Allah melenyapkan virus corona dari negeri kita. Hari Jumat memakai tanyak dipasang di waktu subuh. Selamat ulang tahun Kabupaten Siak. Semoga negeri ini tumbuh, kukuh dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siak. Launching pembayaran pajak bumi dan bangunan atau P2 serta tiket masuk ke dalam Istana Siak melalui KRIS dari Bank Riau dilakukan di pelataran lantai 2 kantor Bupati Siak. Bertempat di pelataran lantai 2 kantor Bupati Siak, Bupati Siak Alfedri resmi melaunching pembayaran pajak bumi bangunan P2 dan tiket untuk memasuki kawasan Istana Siak melalui KRIS Bank Riau Kepri. Dalam sambutannya, Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri Muhammad Aswarto menjelaskan bahwa KRIS merupakan standarisasi pembayaran menggunakan QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi menjadi lebih mudah, tepat dan terjaga keamanannya, serta menjadi fitur terbaru dari Bank Riau Kepri. Kerja yang demikian diharapkan meningkatkan dividen bagi para pemegang saham BRK sehingga nantinya CSR yang disalurkan dapat bermanfaat lebih banyak buat masyarakat yang ada di Provinsi Riau maupun di Kepulauan Riau. Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Siak mengapresiasi atas adanya fitur terbaru yang hari ini resmi diluncurkan penggunaannya. Dengan penggunaan fitur KRIS dapat mempermudah transaksi bagi PBB P2 dan berbagai transaksi lainnya di Kabupaten Siak. Hal ini diungkapkan Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri. Tim Liputan mengabarkan. Puncak peringatan Hari Koperasi yang ke-74 di Kabupaten Siak dipusatkan di Kampung Berumbung Baru, Kecamatan Dayun. Momentum peringatan Hari Koperasi ini hendaknya dijadikan sebagai motivasi dalam memicu semangat mengembangkan koperasi di Kabupaten Siak. Peringatan Hari Koperasi ke-74 tingkat Kabupaten Siak tahun 2021 dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, diantaranya gerak jalan santai, pameran bazar dari perwakilan koperasi dan perusahaan, serta diisi dengan berbagai perlombaan dan permainan rakyat. Peringatan Hari Koperasi tingkat Kabupaten Siak dengan mengusung tema Untung Bareng Koperasi berlangsung di lapangan bola Kampung Berumbung Baru, Kecamatan Dayun. Dalam laporannya, Ketua Pelaksana Setiono mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang turut terlibat dalam peringatan Hari Jadi Koperasi ke-74 tingkat Kabupaten Siak tahun 2021. Setiono juga menceritakan mengenai awal mula kejayaan koperasi dibandingkan saat ini. Kami atas nama panitia pelaksana kegiatan peringatan Hari Koperasi ke-74 tingkat Kabupaten yang dilaksanakan di Kampung Berumbung Baru, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, dengan tema Untung Bareng Koperasi.
Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang telah kerjasama, baik menyumbang pikiran imaterial maupun material yang bisa terlaksananya acara Hari Koperasi pada saat ini. Sementara itu, peringatan Hari Koperasi ke-74 tingkat Kabupaten Siak tahun ini hendaknya dapat memotivasi dan memicu semangat dalam mengembangkan perkoperasian, khususnya di Kabupaten Siak. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak, Dr. Andes Haji Wan Fajri Auli. Nama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Koperasi ke-74 Kecamatan Dayun. Semoga menjadi motivasi dan pemicu semangat dalam mengembangkan perkoperasian. Tim Liputan mengabarkan. Peringatan Hari Koperasi tentunya dijadikan sebagai momentum dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat serta turut mendukung peningkatan ekonomi nasional. Peringatan Hari Koperasi tingkat Kabupaten Siak yang ke-74 tahun ini bertujuan meningkatkan kolaborasi agar koperasi kembali berkembang dan bisa bekerja sama antar sesama koperasi, serta membuat perubahan dengan membangun sinergi bisnis koperasi dan juga manajemen. Bupati Siak Alfedri membuka peringatan Hari Koperasi ke-74 mengucapkan selamat, meskipun saat ini Kabupaten Siak telah berada di level 3 penanganan pandemi COVID-19, namun bukan berarti tentunya kita abai terhadap penerapan protokol kesehatan. Bupati Siak tetap mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan. Menurut beliau, pengembangan koperasi saat ini dihadapkan pada 3 tantangan dan juga peluang, antara lain tantangan pandemi COVID-19, tantangan demografi, dan juga tantangan terhadap revolusi industri 4.0. Pemerintah daerah Kabupaten Siak dan juga pemerintah pusat dalam hal ini senantiasa bersinergi merumuskan pengembangan ekonomi Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Terkhusus lagi pada sektor koperasi, hal ini tentunya sesuai merujuk kepada RPJMN dan juga RPJMD dengan target koperasi ke depannya dapat berkontribusi terhadap pendapatan domestik sebesar 5,5%. Bukan acara tingkat kabupaten lagi nih. Ya, ini boleh tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Karena saya lupa di tahun berapa, waktu saya masih wakil bupati, ada acara dihadiri oleh Menteri Koperasi di Perawang. Ini tidak kalah dengan acara yang ada di Blumung Baru hari ini. Nah, walaupun ini di pandemi COVID, kita sudah turun dari level 3 ke PPKM level 2. Kami mengharapkan tetap kita jaga protokol kesehatan supaya jangan terjadi klaster baru dan penularan baru lagi. Karena walaupun sudah level 2, kadang-kadang satu hari itu masih ada yang 6, kadang 4, ada 2. Tiap hari masih ada yang terpapar COVID-19. Tapi alhamdulillah dengan turunnya level dari PPKM 4 ke 3, kita sudah bisa kemarin melakukan proses belajar mengajar tatap muka secara terbatas di sekolah sudah memenuhi syarat. Jadi belum semua juga yang diizinkan oleh Bupati. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak Alfedri juga memberikan penghargaan kepada koperasi dan tokoh berprestasi tahun 2021. Dirinya juga melakukan peninjauan stand bazar koperasi yang memamerkan berbagai produk unggulan, di antaranya stand bazar Kampung Berumbung Baru, stand bazar UMKM Rumah Pintar Abdul Wahid, stand bazar Koperasi Rimba Mutiara Banso, serta Koperasi Karyawan PT IKPP TBK Perawang. Tim Liputan mengabarkan. Forum diskusi otonomi daerah secara resmi dibuka oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Diskusi ini dilakukan dalam upaya mewujudkan tujuan otonomi daerah untuk mempercepat kesejahteraan rakyat dan melakukan pelayanan secara baik di Kabupaten Siak. Forum diskusi otonomi daerah sempena Hari Jadi Kabupaten Siak yang ke-22 mengangkat tema isu-isu strategis penyelenggaraan pemerintah daerah dengan mendatangkan staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang pemerintahan. Bupati Siak Alfedri mengungkapkan kegiatan diskusi dalam upaya mewujudkan cita-cita otonomi daerah untuk mensejahterakan rakyat, melakukan pembangunan yang lebih baik serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kegiatan ini kita lakukan merupakan rangkaian dari kegiatan memperingati hari ulang tahun Provinsi Siak yang ke-22 yang semalam juga sudah kita peringati mulai dari upacara dan sidang paripurna DPRD tanggal 12 Oktober 2021. Nah, tentu forum diskusi ini sangat relevan dalam upaya kita bagaimana mewujudkan tujuan otonomi daerah
untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, melakukan pembangunan yang lebih baik, melakukan pelayanan prima, dan tentu melakukan pemerayan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Siak telah berupaya menyusun berbagai program dan kebijakan serta langkah-langkah kegiatan yang tertuang pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Siak. Menurut staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang pemerintahan Suhajar Diantoro, otonomi daerah dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta mendorong kreativitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Tim Liputan mengabarkan. Pemerintah daerah Kabupaten Siak menggelar diskusi sejarah, mengajak para pakar sejarah untuk menggali berbagai informasi terkait Tengku Buang Asmara yang akan diusulkan sebagai pahlawan nasional. Diskusi sejarah tentang Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah atau dikenal dengan Tengku Buang Asmara berlangsung di Balai Dato 4 Suku Komplek Abdi Praja. Diskusi kali ini mendatangkan narasumber ahli sejarah Oka Nizami Jamil, Ajali Johan, dan juga Suwardi MS. Diskusi ini dalam rangka menggali serta mengumpulkan data dari para ahli sejarah tentang sosok Tengku Buang Asmara yang akan dijadikan sebagai bahan usulan gelar pahlawan di tingkat provinsi dan kementerian. Bupati Siak mengatakan usulan gelar ini bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak dan tim TP2GD. Tim tengah bekerja mencari dan menggali bukti-bukti sejarah tentang Tengku Buang Asmara melalui arsip nasional dan berbagai sumber lainnya. Sumber dari arsip ada, maksud dari arsip nasional. Kan tim udah 2 tahun dari 2019. Termasuk kan ada ahli bantu Profesor Dr. Den Majid dari Sultan UIN Sultan Syarif Hidayatullah. Jadi dengan dukungan dari timnya Pak Den Majid, ini kan hampir 2 bulan dari arsip nasional membuka semua dokumen, tambah mungkin dokumen lain yang ada selama ini, mungkin ada di Istana Siak kan, dan lain-lain lah, itu yang sekarang dibuat buku. Dengan adanya kelengkapan berkas dokumen dan arsip serta bukti-bukti tentang sosok Tengku Buang Asmara, diharapkan dapat melengkapi keinginan pemerintah daerah Kabupaten Siak mengusulkan Tengku Buang Asmara sebagai pahlawan nasional. Tim Liputan mengabarkan. Gubernur Riau Haji Samsuar mengunjungi tempat memproduksi albumin dari ikan gabus di PT Alam Siak Lestari. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau melakukan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor terhitung mulai 9 Agustus dan berakhir 9 November 2021. Kami menghimbau khususnya terhadap masyarakat Kabupaten Siak memanfaatkan program pembebasan denda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor yang dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Ombudsman Republik Indonesia, serta didukung oleh Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program. Aspirasi, permintaan informasi dan pengaduan dapat sahabat sampaikan melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 maupun aplikasi Android atau iOS Lapor. Laporan sahabat tentang pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan terutama dengan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi akan sangat membantu pemerintah dalam mempercepat proses penanganan pandemi saat ini. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim
anonimder rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan diberikan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Sejak tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Keterbukaan informasi publik sangat penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, terutama pemerintah. Pelayanan informasi publik sangat penting dan harus dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Badan Publik. PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak menjadi lini sektor utama dalam memberikan jaminan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Siak. Dengan misinya meningkatkan ketersediaan informasi publik, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi yang lebih baik, dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan informasi publik untuk kepentingan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Menuju visi wujudkan layanan informasi dan dokumentasi yang transparan serta informatif bagi masyarakat. Kami akan terus berupaya menyediakan akses layanan informasi publik bagi masyarakat sebagai bentuk transparansi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Siak. Keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat dapat meminta informasi melalui PPID Diskominfo Kabupaten Siak mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik atau DIP. Namun ada juga informasi-informasi tidak bersifat publik, yakni informasi yang dikecualikan atau DIK. Selama ini PPID Diskominfo Kabupaten Siak melayani permohonan informasi dari masyarakat secara langsung melalui loket PPID maupun website PPID di www.ppid.siakap.go.id atau melalui email kominfo@siakap.go.id. Kemudian permohonan permintaan informasi akan diproses sesuai dengan SOP yang berlaku di PPID Kabupaten Siak. Di era keterbukaan informasi saat ini dan sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, masyarakat berhak untuk tahu informasi publik yang dapat diperoleh melalui PPID Kabupaten Siak. Setiap pemohon informasi yang datang langsung ke loket PPID Diskominfo Kabupaten Siak akan dilayani dengan sopan dan santun oleh petugas loket PPID yang selalu membantu para pemohon dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Terpenuhinya hak masyarakat yang membutuhkan informasi dan terlayani dengan baik merupakan cita-cita dan komitmen bersama pemerintah Kabupaten Siak dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berintegritas untuk Kabupaten Siak yang lebih maju. Dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat, kami akan terus berupaya untuk menyampaikan informasi publik yang merupakan hak setiap warga negara demi tercapainya tujuan pembangunan yang adil dan merata. Saya selaku Bupati Siak beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen penuh untuk menjadikan PPID Kabupaten Siak sebagai sarana informasi publik yang transparan, profesional, dan berintegritas untuk Kabupaten Siak yang lebih maju. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Siak, hak Anda untuk tahu.
PT Alam Siak Lestari mengelola pemanfaatan ikan gabus menjadi albumin. Inovasi ini mengundang ketertarikan Gubernur Riau Haji Samsuar yang meninjau secara langsung bagaimana proses produksi albumin ikan gabus di Kabupaten Siak. Gubernur Riau Haji Samsuar didampingi oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza beserta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak Susilawati mengunjungi laboratorium PT Alam Siak Lestari. Di laboratorium ini ikan gabus dibersihkan kemudian diolah. Ikan gabus dikenal dengan kandungan vitamin yang ada di dalamnya. Ikan gabus memiliki teknik yang khusus dalam pengolahan, yakni dengan sistem pengukusan atau steamer. Dari proses ini nantinya akan menghasilkan albumin cair yang kemudian diekstraksi dengan cara dikeringkan dan menghasilkan albumin kering. Albumin yang telah dikeringkan akan melewati beberapa proses, di antaranya pengemasan berupa bentuk kapsul yang siap untuk dijual belikan di pasaran. Harga albumin kering yang ditawarkan per satu botol kapsul albumin dijual dengan harga Rp150.000. PT Alam Siak Lestari selain mengolah albumin dari ikan gabus, juga mengolah beberapa produk lainnya seperti pupuk cair dan pupuk bogasam. Berbagai produk ini tentunya memiliki nilai ekonomis serta menjadi peluang bisnis. Di kesempatan yang sama, Gubernur Riau Samsuar menceritakan pengalaman beliau ketika terkonfirmasi positif COVID-19 beberapa waktu lalu. Beliau sering mengkonsumsi ikan gabus yang kaya akan vitamin dan protein untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain meningkatkan daya tahan tubuh, manfaat dari ikan gabus ialah membantu pertumbuhan dan pembentukan otot serta mempercepat proses penyembuhan luka pasca operasi. Pakai apa? Masak pakai gulai atau pakai goreng, pendang, mual lah makanan. Kalau udah ada ini, nggak perlu lagi. Itu tadi kalau ada ini kan tak bayar lagi. Tapi ini ada dikasih juga. Ada albumin ada kasih juga. Betul COVID mana? Kasih juga nih. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Siak Haji Alfedri menghadiri pemotian laman silat Pangean Pendekar di Rantau, Kecamatan Kerinci Kanan. Pada acara tersebut, 3 pesilat pendekar mendapatkan gelar, yakni Pendekar Sidik, Pendekar Pandai, dan Pendekar Sungguh. Bertempat di Kampung Kerinci Kanan, Bupati Siak Alfedri hadiri pemotian silat pendekar di Rantau yang merupakan salah satu perguruan silat Pangean yang berada di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, di bawah bimbingan silat Pangean Pendekar Malin Kuning. Dalam acara pemotian laman silat Pangean Pendekar di Rantau, terdapat 3 orang pesilat yang mendapat gelar pendekar, yakni Suharlis sebagai Pendekar Sidik, Tony Asril sebagai Pendekar Pandai, dan Sofyan Hadi dengan gelar Pendekar Sungguh. Gelar tersebut diberikan karena adanya silsilah dan kesungguhan dari para pendekar yang telah mengabdi di dunia persilatan, serta telah dilakukan musyawarah terlebih dahulu oleh Majelis Guru Besar bersama para pendekar. Di dalam pemotian laman, alhamdulillah kami para majelis guru beserta jemaah para pendekar sudah bermusyawarah di masjid, yaitu alhamdulillah sudah mendapat hasil sebanyak 3 orang. Namun sebelum ini kami umumkan, perlu kami sampaikan kepada yang belum terpanggil. Janganlah berkecil hati dan janganlah kecewa. Karena panggilan ini bukanlah panggilan disengaja-sengaja, bukanlah panggilan ada perbedaan antara si A dengan si B-nya. Ya, panggilan ini adalah panggilan silsilah yang sudah dititipkan kepada kami selaku majelis guru. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Siak Alfedri menyampaikan dengan adanya pembinaan dan pengasuhan yang telah dilakukan silat Pangean, diharapkan pesilat di Kabupaten Siak semakin berkembang dengan baik, dan Bupati menginginkan ke depan laman silat Pangean berada di ibu kota Kabupaten Siak. Dan kami hari ini juga mengucapkan selamat kepada para pendekar yang baru dikukuhkan tadi oleh Tuan Guru Besar, baik pendekar sidik, pendekar sungguh, dan pendekar pandai. Mudah-mudahan menyusul pendekar-pendekar lainnya, insya Allah di masa akan datang. Karena tadi disampaikan Tuan Guru Besar, pendekar Malin Kuning, bahwa di Kabupaten Siak ini sudah yang ke-9 pemotian laman. Di tahun 2021 dari lebih kurang ada 20
Bupati juga mengucapkan tahniah kepada para pendekar yang telah mendapat gelar pendekar sidik, pendekar pandai, dan gelar pendekar sungguh, sehingga nantinya dapat mengembangkan seni bela diri yang merupakan jati diri budaya Melayu. Tim Liputan mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebanyak 29 orang pengurus Kabupaten Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kabupaten Siak resmi dilantik oleh Ketua Umum ISI Provinsi Riau. John Effendi terpilih menjadi Ketua Umum ISI Kabupaten Siak periode 2021-2025. Berlangsung di Malerung Datuk 4 Suku Komplek Abdi Praja Siak, sebanyak 29 orang pengurus Kabupaten Ikatan Sport Sepeda Indonesia ISI Siak resmi dilantik oleh Ketua Umum ISI Provinsi Riau Syahrial. Adapun tugas dari pengurus ISI untuk mencari bibit atlet yang handal dan melakukan event serta pengembangan organisasi. Dikatakan Ketua Umum Kabupaten ISI Siak John Effendi, dengan adanya amanah yang dipercayakan, tentunya harus ada dukungan dan komitmen dari semua pihak. Sementara itu, Ketua Umum ISI Riau Syahrial mengatakan, ISI Provinsi Riau dalam waktu dekat akan mengirim atlet sepeda ke kejuaraan nasional. Untuk itu diharapkan Kabupaten Siak dapat mengirimkan atlet yang handal untuk mewakili Provinsi Riau. Kita Pak Bupati laporan sebentar lagi akan mengirimkan atlet ke Kejurnas, dan harapan kita di event selanjutnya Siak ini mengirimkan atletnya yang bisa bersaing dan handal. Dengan adanya pengukuhan pengurus ISI, tentunya balap sepeda di Kabupaten Siak akan semakin maju dan bisa meraih prestasi yang lebih tinggi dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini yang diungkapkan Bupati Siak Haji Alfedri. Dan juga atas nama pemerintah Kabupaten Siak, kami mengucapkan tahniah dan selamat kepada Pak John beserta seluruh pengurus PMKISI Siak yang baru saja dikukuhkan, dengan harapan tentunya dengan pengukuhan PMKISI yang baru ini, balap sepeda di Kabupaten Siak bisa semakin maju, bisa semakin berprestasi. Adapun susunan kepengurusan ISI cabang Kabupaten Siak periode 2021 hingga 2025 adalah Bupati Siak, Kapolres, dan Kajari selaku Dewan Pelindung dan Penasehat, sementara Ketua Umum John Effendi serta Ketua Harian Tekad Perbatas. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak menargetkan pada tahun 2020 pengumpulan zakat di Kabupaten Siak sebesar 20 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Basnas Kabupaten Siak Haji Rashid Soeharto. Sebanyak 40 para mustahik di Kecamatan Dayun menerima zakat pola konsumtif berupa beras, telur, dan sembako yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Siak Husni Merza didampingi oleh Ketua Basnas Kabupaten Siak Rashid Soeharto di Masjid Ubudiyah Kampung Sawit Permai. Zakat ini merupakan hasil dari unit pengumpul zakat PTPN 5 Kecamatan Dayun. Manajer Inti Kebun Sei Buatan Kecamatan Dayun Dharma Indra mengatakan agar pengumpulan zakat di PTPN 5 ke depan lebih baik lagi. Tahap keempat yang tahun ini terakhir ya, terakhir untuk kebun dan PKS Sei Buatan, mudah-mudahan Pak untuk ini dan seterusnya kegiatan ini dapat berlangsung dan semakin semarak, dan harapan kami juga berharap dukungan dari Bapak semua. Begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada para mujahid yang makin lama mungkin ini akan semakin semarak juga di kebun PKS. Ketua Basnas Kabupaten Siak Abdul Rashid Soeharto mengucapkan terima kasih kepada unit pengumpul zakat PTPN 5 Kecamatan Dayun yang telah berupaya melakukan pengumpulan zakat melalui perusahaan. Selain itu, menurut Abdul Rashid Soeharto, target pengumpulan zakat tahun 2020 sebesar 20 miliar rupiah. Sementara hingga saat ini yang baru terkumpul di Basnas Kabupaten Siak sebesar 15,5 miliar. Untuk itu, Ketua Basnas menghimbau masyarakat untuk senantiasa mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan berzakat. Ini memang kita target pengumpulannya adalah 20 miliar, nah, pengumpulan zakat. Dan sekarang ini sudah 15,5 miliar. Mudah-mudahan sisa waktu yang ada bisa mencapai target pengumpulan ini. Tentu saja ini tergantung kepada bagaimana
Abdul Rashid menambahkan, melalui dana zakat yang telah terkumpul, Basnas Kabupaten Siak telah memiliki beberapa program, yakni di bidang Siak Sejahtera, Siak Peduli, Siak Cerdas, dan Siak Dakwah Sehat, serta adanya bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PLT Kabupaten Siak menggelar turnamen tenis lapangan bersempenahut Kabupaten Siak yang ke-22 tahun 2021. Turnamen ini dibuka penyelenggaraannya oleh Bupati Siak Haji Alfedri. Bertempat di lapangan tenis Pemkab Siak, Persatuan Tenis Lapangan Kabupaten Siak menggelar turnamen Bupati Cup. Penyelenggaraan ini sekaligus bersempurnaan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Siak yang ke-22 tahun ini. Olahraga tenis lapangan ini dibuka secara langsung penyelenggaraannya oleh Bupati Siak Alfedri. Alfedri mengatakan ajang olahraga ini dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan sportivitas antar sesama pemain. Hari ini Bapak berkenan hadir di tengah kesibukan, dan ini mudah-mudahan tim Pak Kapolres dengan Pak Jari bisa main bersama hari ini. Ini hari istimewa tentunya di hari jadi Kabupaten Siak, dan selamat bertanding kepada atlet Siak di bawah binaan PLT Siak. Pertandingan pertama tim tenis lapangan Bupati Siak berhadapan dengan tim tenis pasangan Direktur RAPP Mulia Nauli dan Wakapolres Pelalawan Raden Edison. Pada akhir turnamen tenis lapangan, Bupati Cup dimenangkan oleh pasangan Bupati Siak Alfedri dengan skor 7-4. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Bank BRI Cabang Siak menggelar penarikan undian panen hadiah Simpedes dengan hadiah utama 1 unit mobil yang dimenangkan oleh nasabah BRI dari cabang Kecamatan Sungai Apit. Bertempat di Hotel Harmoni 21, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Bank BRI Kantor Cabang Siak menggelar penarikan undian panen hadiah Simpedes tahun 2021. Penarikan undian panen hadiah Simpedes ini diperuntukkan bagi para nasabah dari kantor cabang Bank BRI Siak, Dayun, Bungaraya, Sabau, dan Kecamatan Sungai Apit. BRI Cabang Siak hari ini berkesempatan untuk melaksanakan pengundian panen hadiah Simpedes bagi para nasabah BRI Cabang Siak beserta unit-unit supervisinya untuk melihat siapa pemenang untuk di semester 1 tahun 2021 ini. Dan kemudian sudah dilaksanakan sejak tadi pagi jam 9.30 sampai selesai, dan dihadiri selain oleh saksi-saksi juga oleh para nasabah. Penarikan undian panen hadiah Simpedes BRI tersebut disaksikan petugas utusan dari Dinas Sosial Kabupaten Siak serta pihak kepolisian Polres Siak. Tim Liputan mengabarkan. Demikian saudara informasi tadi sekaligus menjadi penutup kabar Siak kali ini. Anda dapat mengikuti informasi kami lainnya melalui channel YouTube Kabar Siak, Siak TV Official, serta fanpage Siak Televisi. Akhir kata, saya Desi Ekawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.